Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ridwan Fajar di KF Betpam Serang Banten. Kali ini kita akan mencoba membahas, walaupun memang sebetulnya mah di pembahasan yang akan kita bahas kali ini masih berdasarkan kira-kira ataupun analisa ya. Jadi mengenai apa sih itu F dalam burung ini, apa sih istilah F1, F2, F3 dan lain-lain. Kenapa? Memang akhir-akhir ini seri F ini sedang banyak digemari ya oleh para pemain burung karena memang ada gen-gen silangan di dalamnya. Perlu saya jelaskan ya, istilah F ini adalah filial. Dalam bahasa Inggris filial itu adalah keturunan atau garis keturunan. Jadi istilah F1, F2, F3 tidak melulu harus ada darah Borneo di dalamnya ya. Sebetulnya dalam dunia konservasi filial itu kita mengacu kepada keturunan ataupun sumber indukan ya. Ini indukan dapat dari alam ataupun hasil dari penangkaran. Ini untuk burung-burung ataupun hewan-hewan yang dilindungi, istilah F0, F1, F2, F3 dan seterusnya ini adalah kode untuk penangkaran ya. Jadi intinya mah mengetahui sumber dari burung yang kita pelihara dan akan kita jadikan indukan. Apalagi kalau sudah punya izin edar, berarti kan ini burung saat diedarkan tidak melanggar konstitusi atau tidak melanggar hukum gitu ya. Namun pada kasus murai batu, bukan pada kasus, di bidang murai batu ini ya khususnya pakemnya pemain lapang, istilah F ini dipakai untuk burung-burung yang ada genetik Borneo gitu ya. Ini sebetulnya tidak apa ya. Ini perlu saya jelaskan gitu ya. Tidak melulu gen Borneo. Misalkan gini nih. Indukan Borneo yang masih gembung itu kita sebut F0. Nah, indukan Medan atau ekor putih Sumatera ini sama-sama F0 gitu. F0 kali F0 anakannya berapa? Ini anakannya F1. Nah, F1-nya dari mana? F1 Borneo dan F1 Sumatera gitu ya. Nah, berarti si anakan ini punya dua gen dari indukan yang berbeda. F0 beranak jadi F1, filial pertama dari indukan F0. Kita bicara ini burung yang hutan. Namun kita bicara genetik di sini, kebanyakan sih peternak berharap bahwa hasil silangan antara Borneo dengan Sumatera ini adalah mempunyai mental dan gaya tarung seperti Borneo, namun tidak gembung dan mau duduk gitu ya, dan mau duduk ataupun ngeplay, ciri khas dari murai Sumatera gitu ya. Nah, kayak kita bahas dulu Borneo ya. F1 ini dari silangan Borneo dengan Medan ini biasanya akan membawa genetik dua indukan tersebut. Berarti ini burung masih gembung. Namun biasanya ekornya agak panjang karena rata-rata memang Borneo ekornya pendek. Jadi kalau kita kawinkan ekor pendek dengan ekor panjang, mungkin anakannya akan sedikit lebih panjang dari yang ekor pendek dan akan sedikit lebih pendek dari yang ekor panjang gitu ya. Nah, si F1 ini kalau di istilah pemain murai kita nyetak seri F, betinanya kita ambil. Betinanya kita ambil si F1 ini dan kita kawinkan lagi dengan Medan. Nah, berarti sudah ada dua gen Medan di dalamnya dan satu gen Borneo. Harapannya burung tidak akan terlalu gembung saat tarung gitu kan. Dan memang biasanya F1 dan F2 ini burung ini masih gembung. Namun tidak sebesar F0 gembungnya gitu ya. Nah, generasi ketiga ini hasil perkawinan dari F1 Borneo Medan dikawinkan dengan F0 Medan lagi, dikawinkan lagi. Ini bebas ya, Medannya mau Medan mana aja sama aja. Dikawinkan lagi, ini akan mencetak F2. Nah, si F2 kita ambil lagi betinanya. Ini dikawinkan lagi dengan F0 Medan lagi. Nah, ketika jadi F3, seperti si Jogger nih punya saya, itu mempunyai ciri khas yang mutlak dengan ekor yang lumayan panjang, kaki hitam, dadanya tidak membusung, gaya tarung tapi tetap macul. Dan powernya dapat gitu loh. Cuman memang untuk membongkar suara agak susah. Nah, itu. Nah, ini rencananya si Jogger ini pun nanti akan saya kawinkan dengan betina Medan. Karena kalau kita kawinkan dengan F3 lagi, mungkin ini filialnya akan turun.
genetik Borneo-nya akan semakin kuat, akhirnya nanti bisa ngembung lagi gitu kan. Nah, jadi teknik persilangan ini yang harus teman-teman pelajari gitu. Sebetulnya kalau di burung ini ya, terus terang kalau bicara DNA atau apa namanya itu, kebiasaan yang dibawa dari faktor indukannya, saya pun belum apa ya, belum terlalu paham ya, karena ini jelimet banget. Kebanyakan sih hasil kira-kira, semua peternak juga di Indonesia, itulah lemahnya kita ini, tidak meneliti secara ilmiah gitu kan, tidak meneliti secara ilmiah. Tapi kalau bicara warna, ini akan dengan mudah, akan mudah sekali untuk apa ya, untuk menciptakannya kalau kita mengetahui rekam genetik indukan gitu kan. Tapi kalau di istilah F ini, yang kita ambil adalah DNA-nya atau kebiasaan dari indukannya gitu kan. Sebetulnya ini tidak berlaku di konservasi karena sudah merusak lokality ya. Jadi ciri khas murai Borneo ini udah hilang gitu kan. Ciri khas Borneo ini udah hilang kalau kita silang-silangkan seperti itu. Oke, cut. Nah, kembali lagi ke pembahasan tadi. Di silangan keberapa murai seri F dari Borneo ini tidak gembung? Sepengalaman saya, di silangan ketiga ini sudah aman. Namun kadang-kadang kalau dia nggak mood, atau kurang fit, ini dia bisa sedikit gembung. Kalau bahasa pasar dulu katanya ini Lampung katanya. Burung Lampung agak sedikit gembung. Sebetulnya burung Sumatera tidak ada yang gembung, teman-teman. Burung Sumatera yang gembung itu sebetulnya ya ini tadi hasil silang-silangan, karena mungkin zaman dulu tidak setenar sekarang dan informasi yang didapat zaman dulu pun tidak semudah sekarang gitu kan. Justru zaman sekarang kita alhamdulillah sudah banyak media untuk pembelajaran. Ini jauh lebih mudah untuk mengetahui sumber informasinya gitu loh ya teman-teman. Jadi kalau bicara bagus atau enggak silangan Borneo ini kembali lagi sebetulnya dari hasil kira-kira gitu ya. Dan tidak semua seri F itu akan menurunkan sifat genetik yang bagus gitu kan. Karena tadi itu Borneo pun atau burung murai gembung pun ya ada klasifikasinya. Kalau saya sih pribadi, saya punya pakem sendiri burung seperti apa yang layak dijadikan indukan gitu kan. Karena gini loh, kenapa tadi saya bilang betina yang diambil? Karena menurut saya si betina ini bisa merekam genetik atau kebiasaan dari bapaknya. Jadi akan turun ke cucu gitu kan. Jadi anaknya, jantannya tidak akan sebagus bapaknya, tapi dia akan niru ke kakeknya. Karena mungkin teman-teman dapatnya F0 yang tidak tahu silsilah dari sananya, makanya kita kawinkan lagi, simpan aja betinanya, jantannya gambling aja dijual gitu kan. Gitu loh. Sebetulnya kalau rekam jejaknya sudah jelas, genetiknya sudah jelas, ini akan dengan mudah menentukan burung ini bakal sujud tipikalnya atau ngerol, tembak, itu sudah bisa ketahuan. Karena tadi tahu kebiasaan dari indukannya. Mungkin untuk peternak-peternak senior yang jauh di atas saya sudah lebih paham tentang ini. Tapi edukasi yang saya buat ini adalah untuk pemain pemula ya. Mohon maaf gitu, bukannya saya hebat, enggak. Artinya mungkin karena saya lebih dulu aja bermain di murai batu. Ini untuk pembelajaran buat teman-teman yang ingin mencetak seri F gitu kan. Dan seri F sendiri sebetulnya bisa kawin silang dari berbagai tipe murai gitu kan. Di Indonesia ini kan banyak sekali tipe murai gitu kan. Ada apa namanya? Larwo gitu ya, yang badannya kecil. Cuman ya itu tadi mainnya enak, hanya volume dia kecil, makanya nggak banyak dikawin silangkan kalau larwo gitu kan. Ada murai Nias. Nah, murai Nias ini waduh super sekali, dia burung nggak gembung, emosinya sangat bagus. Cuman ya itu tadi rata-rata burungnya nakal gitu ya, burungnya nakal. Nah, makanya kalau mungkin bisa di mix antara Medan, Nias, ekor hitam, dan Borneo, ini mungkin nanti akan dapat burung yang super spesial gitu kan, melebihi seri F yang sekarang digadang-gadang. Tapi memang yang lagi tren sekarang itu burung seri F keturunan dari Borneo gitu ya. Kita ngambil darah Borneonya sedikit untuk punya gaya maculnya, dan cerdasnya kita ambil dari Medan gitu. Makanya ini si jogger yang kemarin kita track juga, ini sudah beberapa kali saya coba tangkarkan. Ini burung memang emosinya terlalu tinggi. Ini sudah 8 betina dia bantai, belum sampai detik ini belum ada anakannya. Tapi kalau dari betina-betinanya sudah alhamdulillah ada. Seperti yang anakan detonator, mungkin teman-teman yang pegang anakan detonator itu adalah sebetulnya F4 karena betinanya kita pakai F3. Makanya gaya mainnya juga dapat gitu dari Borneo.
Ada yang bilang ini Lampung katanya, sebetulnya bukan, itu ada gen dari Borneo-nya. Tapi saya sudah bisa pastikan itu burung tidak akan gembung. Gembung di sini sebetulnya bukan minus, ini adalah ciri khas gitu ya, untuk membedakan. Inilah keuntungan untuk penangkar mengolah informasi dan mempraktekannya langsung untuk menciptakan burung-burung idaman buat kicau mania semua, istilah F gitu ya. Terus berapa tahun untuk menciptakan seri F ini? Nah, sekarang kita balik lagi ke awal dari F0. F0 kali F0 Borneo dikalikan F0 Medan, taruhlah beranak. Nah, usia 8 sampai 10 bulan anaknya ini atau si F1-nya ini bisa kita kawinkan lagi dengan Medan yang lain, gitu kan. Berarti kan 1 tahun tuh. Tiap seri itu dapat kita 1 tahun minimal gitu. Kalau kurang jodoh ya bisa lebih gitu kan. Kita hitung minimal aja berarti 1 tahun per seri F gitu kan. Nanti kita untuk menciptakan F2 butuh 1 tahun lagi untuk bisa jadi indukan nih si F2 nih menjadi F3 gitu kan. 1 tahun lagi bisa lagi mencetak F4. Nah, inilah keuntungan kenapa kita ngambil genetik Borneo-nya dari betina. Betina ini relatif lebih cepat untuk dikembangbiakan. Dan hal lain yang tidak kalah penting adalah betina ini bisa merekam jejak indukan laki-lakinya, bukan jantannya. Jadi gen kakek yang akan muncul ke situ. Nanti kumulatif akan menumpuk di seri F4 itu. Begitulah teman-teman ya. F4, F5 dan seterusnya, mungkin ini Borneo-nya akan semakin hilang gitu ya. Makanya banyak yang dipakai di lapang adalah F3, F4 gitu. F5 jarang banget sekali gitu ya. Jarang sekali lah. F3, F4, F3, F4 yang rata-rata mainnya enak lah gitu. Powernya dapat lah intinya kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja perkiraan pembahasan yang kita bahas kali ini tentang seri F dan sejarahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kurang mohon ditambahkan. Kalau ada yang salah mohon dibenarkan ya teman-teman. Saya sangat berterima kasih sekali kalau ada teman-teman yang memberi masukan ke saya. Ya, artinya saya pun membangun channel ini, ingin channel ini berkembang, ingin selalu memberikan informasi yang akurat gitu ya. Kalau ada yang salah ya harus dibenerin, karena kalau nggak dibenerin nanti ngacak kemana-mana ya, kasihan yang lain nonton. Oke, gitu aja. Salam sukses dari saya, KF Bedpam Serang, Banten.